Oke teman-teman, balik lagi sama aku Yoga Ranca Tarigan. Kali ini kita akan membahas demokrasi. Nah, hari-hari ini kan dikabarkan demokrasi Indonesia itu mengalami kemunduran, demokrasi Indonesia itu memburuk dan lain sebagainya lah. Jadi kita akan membahas demokrasi berdasarkan definisi dari Abraham Lincoln dan juga definisi dari Karl Jaspers yang sering banget dikutip oleh Rocky Gerung. Jadi kita akan mulai dari definisi Abraham Lincoln. Yang pertama, definisi demokrasi dari Abraham Lincoln itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita akan membagi menjadi 3 proses, 3 frasa di situ. Yang pertama adalah dari rakyat, yang kedua adalah oleh rakyat, yang ketiga adalah untuk rakyat. Jadi apa sih yang dimaksud dari rakyat? Proses pertama, proses kedua oleh rakyat, proses ketiga untuk rakyat itu. Nah, ini aku juga udah searching juga di berbagai artikel online, esai di Kompas, di Bandung Bergerak, di di Tempo, banyak lah, dan sumber-sumber yang lainnya juga. Nah, di situ aku mendapati definisi demokrasi dari Abraham Lincoln ini adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan sama juga di artikel-artikel yang lainnya menyatakan hal yang sama, dan mungkin hanya perbedaan frasa, tetapi maksud dan artinya itu sama, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat gitu. Jadi kan bagi orang-orang awam, khususnya aku juga pada awalnya itu menganggap apa sih yang dimaksud dari definisi ini begitu. Jadi ini aku luruskan dulu, ini adalah pandangan dari aku, pendapat dari aku mengenai definisi dari Abraham Lincoln ini. Jadi yang pertama itu adalah dari rakyat. Dari rakyat di sini maksudnya adalah suara, pendapat, aspirasi yang berasal dari rakyat. Jadi suara tersebut bisa berbentuk kebijakan yang dituntut kepada pemerintah, bisa dalam bentuk kebijakan tadi, bisa juga undang-undang, bisa juga pemimpinnya sendiri, bisa juga anggota DPR, siapa yang mewakili dia nantinya di DPR begitu. Jadi ini dapat bisa berbentuk apa saja, tetapi kebanyakan itu umumnya itu yang diminta itu adalah kesejahteraan kepada rakyatnya begitu. Jadi lanjut ke frasa yang kedua adalah oleh rakyat. Setelah suara tadi dikeluarkan oleh rakyat, nah di sini pemerintah harus menampung segala suara tadi, segala jenis suara yang berasal dari rakyat tadi harus ditampung dan kemudian dikelola untuk menghasilkan suatu output yang berbentuk kebijakan atau keputusan publik begitu. Jadi pada proses pengelolaan pendapat tadi, suara dari rakyat tadi, rakyat juga harus terlibat pada proses pengelolaan itu. Jadi misalnya pada pembuatan kebijakan oleh DPR dan pemerintah. Nah, di situ kan DPR terlibat, nah ya kan. Nah, keterlibatan DPR di situ mewakili keterlibatan masyarakat atau warga negara gitu. Jadi secara tidak langsung warga negara dari Sabang sampai Merauke diwakili oleh DPR pada saat pengambilan keputusan tadi. Nah, itu yang dimaksud oleh rakyat pada frasa atau pada
definisi Abraham Lincoln tadi. Nah, pada proses pengelolaannya yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri, ya paling tidak rakyat terlibatlah dalam pengambilan keputusan itu. Di sini juga peran rakyat sangat strategis begitu kan, juga kebanyakan banyak juga dari rakyat itu sendiri enggan atau apatis terhadap kebijakan publik. Nah, di situ juga bisa jadi hal itu merusak demokrasi di negara kita begitu. Jadi keterlibatan publik harus tetap ditingkatkan begitulah. Dan frasa yang ketiga adalah untuk rakyat. Setelah dua proses sebelumnya dilalui, yaitu proses dari rakyat dan oleh rakyat, lanjut ke proses ketiga, yaitu untuk rakyat. Frasa untuk rakyat ini adalah output dari dua proses sebelumnya. Jadi setelah suara itu dikeluarkan, ditampung oleh pemerintah, dikelola sehingga menghasilkan kebijakan untuk rakyat. Nah, kebijakan yang dikeluarkan itu harus benar-benar berdasarkan keadilan, berdasarkan kesejahteraan, dan lain sebagainya lah, yang menyangkut tentang hal yang diinginkan rakyat begitu, hal yang baik untuk rakyat begitulah, kata sederhananya. Jadi pada proses ini tidak boleh ada keputusan yang hanya menguntungkan segelintir orang, hanya menguntungkan sekelompok orang begitu. Jadi itu akan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadi setelah dari definisi Abraham Lincoln, kita akan masuk ke definisinya Karl Jasper yang berbunyi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, definisi ini kan sering banget dikutip oleh Rocky Gerung dalam wawancaranya di televisi, dalam podcast, dalam berbagai podcast begitu kan. Rocky Gerung mengatakan bahwa definisi demokrasi dari Abraham Lincoln adalah salah. Yang benar adalah definisi dari Karl Jasper yang berbunyi pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Nah, saya juga bertentangan dengan Rocky Gerung pada pemahaman ini, pemahaman definisi ini. Menurut aku definisi dari Karl Jasper adalah turunan dari definisi dari Abraham Lincoln begitu. Nah, itu kan kalau di demokrasi menurut Abraham Lincoln dari rakyat, contohnya rakyat dengan bebas berpendapat, dengan bebas berpendapat, bebas mengeluarkan suaranya begitulah. Jadi pada saat mengeluarkan suara itu, bisa itu mengeluarkan suara tentang pemimpinnya, bisa itu mengeluarkan suara tentang bisa mengeluarkan tentang kebijakan yang dia inginkan dan sebagainya. Itu kan kadang kalau tidak cukup cerdas hanya menginginkan hal yang dibutuhkan hari ini gitu, tidak melihat jauh ke depan. Dan bahkan ada juga permintaan dari rakyat itu yang malah merugikan diri dia sendiri, karena dia mungkin tidak bisa melihat variabel-variabel lain yang mempengaruhi kebijakan tadi, sehingga dia hanya menyimpulkan dengan variabel yang dia ketahui tadi. Jadi suaranya tadi bisa itu memilih pemimpin contohnya, dan pengambilan kebijakan menciptakan kerugian nantinya pada saat atau jikalau kebijakan itu goal begitu, jikalau kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Jadi untuk memberikan pendapat yang objektif, yang baik, itu harus berdasarkan akal. Nah, pada definisi itu kan pemerintahan akal melalui pemerintah orang. Nah, di situ kan rakyat juga bagian dari pemerintahan begitu kan.
Jadi rakyat juga harus cukup berakal begitulah untuk menjalankan demokrasi. Dan juga dari pemerintahnya sendiri, pemerintah itu juga harus cukup berakal untuk bisa menjalankan demokrasi, karena dalam pengambilan keputusan dalam hal apapun itu pasti sangat berdampak. Mau itu keputusan yang kecil sekalipun pasti akan berdampak terhadap masyarakat atau warga negara gitu. Nah, untuk menghindari itu pemimpin-pemimpin kita baik itu di legislatif, yudikatif maupun eksekutif harus benar-benar berakal cerdas untuk bisa menjalankan pemerintahan yang baik dan benar begitulah. Dan juga oke, mungkin uh, kita sudah cukup menguraikan dan menjelaskan, memahami tentang dua definisi tadi. Definisi dari Abraham Lincoln dan juga definisi dari Karl Jasper. Nah, di situ banyak kita akan merefleksikan kondisi demokrasi kita saat ini dengan kedua definisi tadi, definisi dari Abraham Lincoln dan Karl Jasper tadi. Bagaimana, apakah kondisi demokrasi kita sudah sesuai dengan Abraham Lincoln, yaitu dari rakyat? Apakah proses mengeluarkan pendapat di negara kita sudah berjalan dengan baik? Itu nanti teman-teman bisa refleksikan sendiri dan bisa diskusikan bareng-bareng. Apakah pengelolaan kebijakan, pengelolaan suara dari rakyat tadi sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses oleh rakyat? Itu juga menjadi refleksi bagi kita bersama-sama. Dan juga apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat? Dan juga itu tadi dari definisinya Abraham Lincoln, kita akan lanjut ke definisinya Karl Jaspers. Apakah pemerintahan kita saat ini sudah benar-benar berakal cerdas menurut dari definisi Karl Jaspers itu? Oke, mungkin cukup sekian dari aku, Yoga Rensa Tarigan. Jikalau teman-teman punya pendapat yang berbeda, punya sanggahan terhadap pendapat aku, boleh tuliskan di kolom komentar. See you.